Hello, apa kabar? Balik lagi sama gue. Sebenarnya nggak balik lagi sih, gue udah lama banget nggak bikin konten. Terus terakhir kali gue upload konten itu 3 tahun lalu. Gue harap kalian masih suka sama konten gue kali ini. Kali ini gue nggak bakal main game lagi, karena kali ini gue sedang sangat menikmati gitu cerita One Piece. Terutama untuk sekarang ini kan One Piece ada terakhir ini aku baca di chapter 1043 kalau nggak salah terakhir ya kan, terakhir keluar. Aku kadang nggak inget chapternya, tapi yang terakhir itu 143 dan di situ banyak teori yang bermunculan tentang awakening dari buah iblisnya Luffy, ya nggak sih? Udah lagi terus bangkitnya Sun God Nika ya, atau Joy Boy gitu. Sebenarnya gue sendiri itu di sini mau berteori tentang Zoro gitu. Jadi yang lain pada mau bahas tentang apa bangkitnya awakening Luffy, tapi di sini gue mau bangkitnya awakening Zoro. Kayaknya untuk awakening Zoro itu sendiri nggak bakal lama lagi sih, soalnya dimana keadaan Zoro sekarang ini sangat kritis, dan yang pasti antara kekuatan Zoro dan kekuatan Luffy itu tidak akan jomplang jauh gitu, karena dari cerita-cerita yang beredar dari Oda pun pernah bilang gitu kan, kalau sebenarnya kekuatan kru bajak laut topi jerami itu tuh sama seperti kekuatan bajak lautnya Shanks, yang dimana kekuatannya itu beda tipis lah. Kalaupun Baiwan menang KP-nya tapi hanya sedikit, nggak beda jauh. Ibaratnya sekarang sama-sama sekarang, cuman tetap dimenangin oleh kapten kayak gitu deh. Tapi kekuatannya tidak yang benar-benar mutlak dimenangkan oleh Luffy gitu, karena Zoro sendiri adalah bisa dibilang tangan kanan dari bajak laut topi jerami. Nah, terus di sini nih banyak kan ya orang-orang yang berteori tentang sebenarnya bukan berteori sih, banyak sebagian besar fans One Piece itu mengira mata Zoro itu buta permanen. Yang mata Zoro ini buta permanen. Padahal menurut gua sendiri itu kalau dipikir kayaknya nggak mungkin deh Oda itu membutakan mata seseorang itu tanpa alasan yang jelas gitu. Terus setelah time skip juga kan masih banyak rahasia yang disembunyikan kan. Terus kayak masa sih kru-kru topi jerami yang ada di kapal bajak laut Luffy, mereka nggak nanya gitu kenapa tentang ada apa di balik mata kirinya Zoro yang terluka gitu. Kayaknya nih ini suatu kebetulan yang disengaja bener sama Oda, biar cerita One Piece tuh nanti bakal diberi kejutan-kejutan demi kejutan gitu. Kayaknya dari Zoro ini sendiri itu, gue berteori mata kiri Zoro ini akan aktif pada waktunya, akan diperlihatkan kekuatannya pada waktunya. Tapi kenapa mata kiri Zoro saya bilang masih aktif gitu? Gue bilang masih aktif gitu karena kalau dipikir-pikir nih ya, cerita One Piece itu tuh banyak yang kayak dejavu, bukan dejavu juga sih, kayak yang ngambil karakter-karakter sebelumnya lah gitu, yang mirip-miripin. Contoh ya kayak Luffy ke Roger, terus Rayleigh ke Zoro, terus ada Oden atau Garp itu kan kalau kita di generasinya Luffy tuh ada Kobe kayak gitu lah. Nah makanya untuk Zoro sendiri ini kita lihat lah Garp kok saya ngopo lagi si Rayleigh gitu, Mayor Rayleigh itu sendiri kan matanya ada bekas vertikal luka juga di matanya, tapi dia nggak buta gitu. Menurut gua Zoro juga sama gitu, demikian. Dan kekuatan Zoro ini akan berguna suatu saat nanti kalau bertemu lawan yang mungkin benar-benar sepadan gitu. Kalau menurut gua lawan terakhir dari Zoro itu sebenarnya adalah Shiryu, yaitu pendekar pedang di bajak lautnya Kurohige. Kita tahu lah kalau Shiryu itu punya kekuatan sekarang ya yang dia ambil dari Absalom. Dia punya kekuatan buah iblis yang bisa ngilang gitu kan, kekuatannya Absalom. Apa nama buah iblisnya gue lupa. Jadi dia bisa ngilang kan. Nah, terus di situ mau nggak mau pasti Zoro yang akan bertarung ngelawan sama si Shiryu ini gitu. Nah, kenapa gue pikir mata Zoro masih aktif di gambar ini nih, di gambar yang waktu Zoro melawan Kaku itu dia punya
dia kan ngeluarin teknik Ashuranya. Nah, di tengah-tengah pengeluaran teknik Ashuranya itu dia terlihat di mata kirinya Zoro berwarna merah. Nah, kalau menurut gua mata kiri Zoro itu adalah mata kiri yang bisa dibilang mengendalikan intimidasi, mengendalikan aura yang benar-benar ada pada tubuhnya gitu. Jadi sebenarnya punya bukan kekuatannya dari matanya, tapi bisa dibilang adalah faktor yang apa ya bahasanya, mungkin ya bisa dibilang kekuatannya juga sih. sorry ya gue bilang. Tapi kenapa di mata kiri Zoro itu karena mata kiri Zoro itu sendiri pernah dimunculkan berwarna merah gitu sama Oda kan. Nah, gue pikir jadi dia bakal ngeluarin suatu saat nanti gitu, dia bakal ngeluarin mata kirinya Zoro. Nah, kenapa gue bilang mata kiri Zoro adalah mata kiri intimidasi? Kalau kita lihat di trio monster itu sendiri tuh punya kekuatan dan kelebihannya masing-masing. Contoh kalau untuk Sanji itu di Kenbun Shokuhaki kan, dia bisa memprediksi, kayaknya dia udah bisa ngelihat masa depan sih, soalnya waktu dilempar biji kacang sama Katakuri dia bisa ngehindar juga. Kalau untuk Luffy itu kan di Hosokohaki, udah jelas lah di antara ketiganya yang terang-terangan punya Hosokohaki itu kan Luffy gitu. Terus yang ketiga itu ada Zoro kan. Zoro itu kuat di Busoshoku, haki pertahanan gitu. Bisa kita lihat kenapa Zoro bisa kuat di haki pertahanan. Dia itu ada di momen dimana Zoro itu ngendalin Enma, dia balikin pedang Enma kan. Kalau orang biasa itu kan katanya bakal pingsan atau kalau keserap energinya habis bisa mati, kata siapa itu kakeknya Utama itu. Nah, Zoro sendiri, dan terus dia bilang kan kalau pedang Enma itu hanya bisa ditaklukkan oleh Oden doang gitu, dan selanjutnya ini baru Zoro yang bisa naklukin karena nggak ada yang mampu gitu, megang doang aja nggak ada yang mampu gitu. Nah, di sini menjelaskan bahwa sebenarnya kekuatan dari masing-masing trio monster itu ada kekurangannya gitu. Namun di sini sebenarnya gue banyak banget teori yang pingin gue sampein ke kalian semua. Kalau Sanji itu kan masih di Busoshoku, sedangkan Kenbun Shoku gitu, sedangkan Busoshokunya masih kurang. Ternyata sekarang di upgrade sama Oda Sensei itu dia punya kekuatan dari Germanya kan, kekuatan Germa yang fisiknya bener-bener strong bener men. Dia dipukul sama Queens, dipukul pedang pakai sama Queens yang gedenya nggak umum gitu. Mungkin gedenya bisa segede apa itu, gede banget kan, pohon kelapa kali. Dan it's okay gitu, malah pedangnya yang patah. Menurut gue itu adalah upgrade yang sangat sangat membagongkan lah gitu ya bagi gue gitu untuk Sanji. Dan kalau menurut gue cukup tidak adil kalau si Sanji ini dapat kekuatan yang begitu dahsyat. Dia bisa, bahasanya itu udah kayak Busoshoku kuat banget bro, sumpah. Busoshoku yang tingkat tinggi lah udahan, walaupun itu terbantu oleh teknologi ya. Sedangkan Luffy udah bisa mengendaliin semua tingkat lanjut dari haki. Dari Kenbun Shoku dia udah bisa ngeliat masa depan tingkat lanjutnya. Busoshoku dia udah bisa ngelapisin pakai Ryuu. Terus sekarang nih akhir aja dia bisa ngelapisin tinjunya pakai haki raja juga selain pakai Ryuu. Udah Luffy sih udah di-upgrade abis-abisan ya sama Oda Sensei. Tapi untuk sekarang nih Zoro nih yang belum kelihatan terupgrade gitu. Dia hanya kelihatan bertarung dengan susah payah gitu kan, bertarung dengan kekuatannya doang. Padahal sebelumnya tuh kekuatannya nggak pernah dimunculin. Berarti kan artinya kalau Zoro belum pernah munculin, apa yang mau di-upgrade dari sama Oda ya kan? Karena kekuatan maksimalnya belum dimunculin. Dan kalau menurut gua sebenarnya kekuatan maksimal dari Zoro ini udah dimunculin di arc Wano ini. Gimana? Tapi di ininya ya, bukan di animenya ya, di komiknya gitu, di chapter-chapter yang udah datang gitu. Ditunjukin itu ada di momen dia ngeluarin Ashura lah untuk ngelawan Kaido gitu kan, untuk nebas Kaido. Cuman di sini kalau menurut gua kenapa itu belum maksimal juga, karena ya itu mata kiri Zoro masih tertutup. Karena mata kiri Zoro itu menurut gua adalah kunci dimana dia bisa ngendaliin Kenbun Shokunya.
Iya, jadi sebenarnya Zoro itu masih punya apa namanya punya kemungkinan banget gitu untuk di-upgrade sama Oda tentang untuk Kenmon Shokuhaki-nya gitu. Dan kalau menurut gua mungkin Kenmon Shokunya tetap ada apa namanya kelemahannya, dia tidak upgrade seperti Sanji atau seperti Luffy yang bisa melihat masa depan. Kalau menurut gua tetap aja yang standar aja, Kenmon Shoku yang cuman bisa merasakan keberadaan aura seseorang kayak gitu. Tapi diperkuat dengan mata kiri Zoro yang terbuka itu bakal lebih mendominasi aura yang ada pada sekitar dirinya gitu. Jadi dia bakal ngerti sesuatu yang ada di sekitarnya. Contoh mungkin seperti arc waktu di Dressrosa, haki Kenbunnya milik pendekar pedang Fujitora. Fujitora itu dia bisa ngerasain hawa keberadaan seseorang gitu kan. Nah, apa namanya kekuatan ini nih, dengan semakin tingginya kekuatan intimidasi kepada daerah sekitar yang ada pada dirinya, kepada diri Zoro itu, dia bakal, karena kalau menurut gua lawan terakhir Zoro itu adalah Shiryu yang punya kekuatan bisa menghilang gitu. Nah, gua pikir kekuatan ini sangat berguna bagi Zoro untuk melawan Shiryu. Jadi kekuatan Shiryu yang bisa ngilang itu nggak berguna di hadapan Zoro, karena Zoro bisa mengetahui hawa keberadaan sekitarnya. Ketika dia mau nyerang dari jarak jauh atau apa, dia bisa ngerasain kekuatan-kekuatan itu. Sedangkan maaf yang ngomong, kalau ada serangan dari Shiryu itu yang dari jarak jauh pun gitu, karena mungkin menurut gua kayak roomnya siapa? Roomnya Trafalgar di Waterloo gitu. Walaupun tidak sebesar roomnya Lau, tapi kalau menurut gua dia tetap bisa ngerasain yang daerahnya cukup luas untuk Zoro sendiri, dan apa namanya bisa mengetahui orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kalau kelemahan Fujitora itu dia mengetahui tapi nggak bisa ngelihat. Nah, kalau Zoro ini di upgrade di tingkat yang lebih tinggi, dia bisa melihat, jadi dia bisa dengan cepat gitu untuk nyerang dan juga bertahan kayak gitu. Jadi kekuatan Shiryu di end-nya sih kalau menurut gua nggak bakal berpengaruh kalau mau buy one sama Zoro, karena yaitu kalau menurut gua mata kiri Zoro adalah kunci di mana dia bakal membangkitkan aura keberadaan, aura intimidasi yang ada pada daerah sekitarnya kalau menurut gua gitu. Contoh waktu momen dia ngeluarin aura dan mata merahnya itu terbuka itu kan waktu di arc ini waktu nyelamatin Robin, gimana? Di pemerintah dunia di aku lupa, udah chapter lama ya itulah. Ya, pokoknya waktu nyelamatin Robin kan, waktu ngelawan Gaku, dia memberikan aura sendiri gitu, aura kegelapan sendiri yang dimana dia bisa merasakan sekelilingnya gitu yang ada di dalam aura tersebut. Kalau menurut gua kekuatan Zoro ini di upgrade sampai situ aja sih. Mungkin kalau banyak kekurangan dari video ini pun ya gue mohon maklum lah. Nextnya gue bakal perbaikin lagi, gue cerita mungkin lebih slow lagi dan lebih teratur lagi. Tapi gue pingin banget gitu nyampein keresahan gue ini ke kalian gitu, karena menurut gue nggak adil gitu. Kenapa kalau Sanji diberi upgrade yang luar biasa, Zoro belum gitu. Makanya gue berteori bahwa Zoro itu akan membangkitkan mata kirinya dan memiliki kekuatan yang setara lah sama seperti trio monster pada umumnya gitu. Sedangkan Luffy udah di-upgrade, wah udah super keren kalau Luffy. Dan gue harap kalian bisa nyampe, udah menikmati gitu apa yang gue omongin. Terus gue juga berharap kalian bisa support gue. Kalian bisa share mungkin video ini ke teman kalian atas kata prihatin atau apa. Dan gue juga berterima kasih kalian telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, and thank you. See you the next video. Gue bakal upload lagi, walaupun ini the first uploadan konten pertama gue setelah 3 tahun ya gue upload. And see you the next video. Goodbye.